Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Kiai Haji Andi Aderus Abed Pasimtringi LCMA. Yang kami hormati Ketua Yayasan SDAI DDI Jeneponto. Yang kami hormati Ketua SDAI DDI Jeneponto. Yang kami hormati Ketua Jurusan Muamalah SDAI DDI Jeneponto. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Ikhwan DDI Baroko. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam DDI Kasih. Yang kami hormati Sivitas Akademik Kampus STAI DDI Jeneponto, dan yang kami hormati seluruh mahasiswa STAI DDI Jeneponto. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat dan taufiknya lah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kuliah umum kededaian dan silaturahim dengan warga DDI Kabupaten Jeneponto. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi yang memberi kita jalan dari jalan gelap gulita menuju jalan terang benderang, dengan kata lain minas mati darinya. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara kuliah umum pada siang hari ini, marilah kita membuka acara dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kuliah umum kededaian oleh Dr. Kiai Haji Andi Aderus Ade Pasimtringi LCMA yang akan dipandu langsung oleh Ketua SDAI DDI Jeneponto. Dengan hormat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Mukarram Dr. Kiai Andi Pasimtringi LCMA Andi Aderus. Maaf, saya salah sebut dari yang hadir di wisuda di Ahru, kakaknya beliau, jadi saudaranya. Jadi Andi Pasimtringi yang melahirkan beliau, jadi sekarang yang hadir depan kita Dr. Kiai Haji Andi Aderus Ade Pasimtringi LCMA. Kalau yang waktu sudah Andi Ahru Ade Pasimtringi. Saya tanya Pak Kiai, ternyata kakak yang waktu sudah. Sekarang kita bersyukur mereka-mereka orang yang dimuliakan oleh Tuhan, kita muliakan semua bisa hadir sama-sama dengan kita. Kita ucapkan selamat datang. Yang kami hormati, saya hormati, di samping kanan saya pimpinan Pondok Pesantren DDI Babus Salam Kasih, Kiai Mukarram Kiai Haji Ibrahim Mustafa LCMA. Kemudian Ketua Yayasan DDI Kabupaten Jeneponto Haji Muhammad Ali Situru SHGMN, dan yang disuruh beliau Ustaz Halim SHG MHG, beliau pimpinan Pondok Pesantren DDI Nurul Aziz Baroko. Terima kasih atas kehadirannya semua. Saya mati para pembantu ketua, ketua jurusan, prodi, para dosen di Jeneponto, dan terus kepada mahasiswa sekalian sama-sama mati. Pertama-tama mari kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena izinnya lah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita hadir di tempat ini di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Islam Jeneponto untuk bertatap muka langsung dengan Bapak Dr. Kiai Andi Aderus Ade Pasimtringi LCMA, dan dalam kapasitas beliau jabatan sehari-hari beliau adalah
Asisten Direktur 1 Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, asisten 1 Pasca Sarjana. Kemudian di tengah keseharian beliau juga memimpin kepengurusan Darul Da'wah Irsyad. Dalam hal ini beliau Ketua Umum Pengurus Wilayah DDI Sulawesi Selatan. Jadi beliau kapasitasnya juga sebagai pembina lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, masih di seluruh Sulawesi Selatan, termasuk kita punya hak untuk bertanya kepada beliau terkait dengan KDDI-an, dan insya Allah beliau akan menjelaskan kepada. Kemudian selain itu beliau adalah dosen senior di Alauddin Makassar yang sudah barang tentu kita sangat membutuhkan petunjuk beliau, bukan saja terkait dengan kemudian salam dan salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi yang telah diusulkan Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita persilakan, saya laporkan kepada Bapak Ketua Umum Pengurus Wilayah dari Sulawesi Selatan bahwa Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Da'wah Irsyad ini baru membina 2 jurusan dengan 2 prodi masing-masing. Prodi S1 Pendidikan Agama Islam untuk jurusan tarbiyah dan prodi S1 Hukum Ekonomi Syariah atau Muamalah untuk jurusan Syariah. Perlu sampai saya laporkan kepada Pak Kiai bahwa alumni dari kedua prodi itu untuk S1 kurang lebih sudah ada 5.237 orang, 5.237 orang, termasuk bekerja di guru doang kampanye yang seharusnya jurusan guru bekerja di kantor, misalnya menjadi penyuluh. Tapi alhamdulillah karena kekurangan kita, perlu sampaikan bahwa semua institusi prodi PAI, prodi muamalah, alhamdulillah kita sudah mendapatkan akreditasi sertifikat terbaru pengakuan dari BANTB. Walaupun akhirnya kita semua terakreditasi baik, alhamdulillah dibandingkan perguruan tinggi lain sudah banyak yang dicabut isinya pakai yang tidak memenuhi syarat akreditasi. Alhamdulillah, jadi dan saya sampaikan di wisuda bahwa kita ini seperti mobil layak jalan selama 5 tahun ke depan. Kita itu syukur karena kita sudah terakreditasi. Ada beberapa perguruan tinggi yang sudah saatnya sakarat sekarang, seperti teman kita di dalam wilayah pemerintah Salmandia yang sudah dicabut isinya sama Pak Dirjen. Kemudian kami tidak bisa menyelenggarakan penciri dharma perguruan tinggi. Olehnya itu saya sangat berharap kepada Pak Kiai sebagai pimpinan wilayah dan Da'wah Irsyad Sulawesi Selatan dan sebagai dosen senior UIN Alauddin Makassar, apalagi nanti beberapa orang ini alumni kita termasuk Nur Santi yang kemarin dulu itu belum baru membawa surat keterangan, tapi alhamdulillah karena beliau kemudian Pak Direktur juga Rahman Tawakol sampaikan yang penting yang bersangkutan mau dapat ijazah. Alhamdulillah sudah ada jasanya, dia sudah lulus untuk PAI. Maka ada dari laikan awalnya mau ambil PAI di S2 UIN, diarahkan sama Prof. Gali ambil tafsir hadis, sekarang dia ambil hadis dari sini. Mudah-mudahan bisa disusul oleh yang lain. Jadi saya sampaikan kepada para mahasiswa sekalian, sengaja kita undang karena beliau adalah pembina kita dan ada itu ajaran agama kita bahwa kalau mau dibagus kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan hubungan kita ke sesama manusia. Jadi suatu saat saya tamat kita ibu masih di sana asisten direktur, apalagi kalau saya direktur, cukup menyampaikan bahwa pernah kita Pak Kiai memberikan 2000, saya masih seperti itu, tapi saya sekarang sudah tahu malah di S2 salah. Kalau memenuhi syarat dibantu, kalau sedikit di kekurangan salah dibantu. Oleh itu saya sangat mengharapkan beberapa terkait kuliah umum ini menjelaskan dari Pak Kiai termasuk organisasi DDI, karena beliau besar dan lahir di DDI, sekarang menjadi pemimpin di negeri. Nah, untuk memanfaatkan waktu kita persilakan bersama-sama karena Dr. Kiai Haji Andi Adirus LC MA untuk memberikan kuliah umum
kepada kita semua. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bihima tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati Ketua Stai PDI di Nepontong, yang kami muliakan Ketua Yayasan, pimpinan pondok, sahabat saya Sasrahi, beliau seperti adik saya dari Mesir sampai sini, kami sama-sama di Ikatan Cendekiawan Alumni Timur Tengah. Kebetulan saya dipercayakan sebagai ketua umumnya. Yang mulia pimpinan pondok dikasih Rombok. Waalaikumsalam. Para dosen dan para mahasiswa yang saya muliakan. Pertama-tama perlu kita tahu bahwa sesungguhnya di Sulawesi Selatan ini organisasi yang terbesar itu adalah Darul Da'wah wal Irsyad. Jadi organisasi yang terbesar di Sulawesi Selatan, bahkan di Indonesia Timur, adalah Darul Da'wah wal Irsyad. Kita memiliki pondok pesantren dan madrasah ribuan, stai bertebaran. Hanya saja perlu memang dikelola dengan baik. Kita cemburu dengan NU dan Muhammadiyah. Di Makassar itu Pak Kiai, itu jauh lebih dulu Stai PDI Makassar berbanding dengan Unismu. Tapi sekarang ini bukan tandingannya lagi. Unismu sudah punya fakultas kedokteran, bangunannya berapa lantai, sudah punya rumah sakit dan sebagainya. Stai PDI masih terpojok di pinggir sana, di lorong-lorong. Padahal kita organisasi terbesar di Indonesia Timur. Oleh karena itu, dalam kepengurusan ini kita ingin mengelola DDI ini dengan sebaik mungkin. Kalau kita bisa mengembalikan semangat yang telah dibangun oleh para ulama-ulama, tokoh-tokoh Sulawesi Selatan, khususnya adalah Alena Berkunta Ki Haji Abdul Rahman Nambodane, yang tanpa kenal lelah mengembangkan DDI dari pelosok-pelosok sampai dengan di kota-kota. Kalau DDI di Sulawesi Selatan ini bisa kita kelola dengan baik, maka saya kira DDI di wilayah-wilayah lain itu akan juga baik. Sebab DDI ini lahir di Sulawesi Selatan.
basis utamanya adalah di Sulawesi Selatan. Tapi sayangnya hari ini karena mungkin loyalitas kita yang kurang, ke-DDI kita yang belum mapan, sehingga masih banyak pejabat-pejabat yang tidak paham dengan DDI. Kemarin ketika kami audiensi dengan gubernur dan beberapa stafnya, ternyata beliau tidak kenal yang namanya DDI. Yang dia kenal Pondok Pesantren Mangkoso. Terpaksa kami menjelaskan bahwa Mangkoso itu adalah salah satu di antara bagian daripada DDI, salah satu di antara pondok pesantren yang ada di DDI. Baru beliau paham. Dan kami jelaskan bahwa DDI ini merupakan basis terbesar organisasi di Indonesia Timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, para mahasiswa, perlu ditanamkan dalam diri kita secara psikologi bahwa kita terbesar. Ini dulu perlu ditanamkan dalam jiwa kita bahwa kita terbesar. Karena persoalan utama umat itu adalah ketika masalah psikologinya rusak. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ingin memajukan umat Islam, maka yang dibangun dulu psikologinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik. Jadi mentalnya harus mental terbaik. Lalu kemudian tidak berapa lama kemudian umat Islam menjadi umat yang terbaik di muka bumi, menjadi sumber peradaban. Kota-kotanya kemudian menjadi kota-kota keilmuan, kota-kota peradaban. Mulai daripada Madinah, pindah ke Syam, ke Baghdad, sampai ke Andalusia sana, menjadi pusat-pusat peradaban umat Islam. Karena dari awal yang dibangun adalah psikologi. Bangsa Indonesia juga demikian. Bangsa Indonesia juga dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwanya dulu. Nah, jadi anak sekalian, jangan ada yang minder karena ber-DDI. Kita harus tunjukkan bahwa kita ini adalah organisasi yang terbesar di Indonesia Timur. Mental kita harus mental terbesar. Tidak boleh kita hanya karena di pojok-pojok di Jeneponto ini lalu kita merasa kerdil. Tidak boleh. Tapi kita adalah mental yang terbaik, mental yang organisasi yang terbesar di Sulawesi Selatan. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat bagaimana DDI. Jadi itu bermula dari sejarah yang panjang. Ketika pada saat itu di Najd sana, Muhammad bin Abdul Wahab yang pada abad ke-18 merupakan sosok yang dakwanya ditolak di mana-mana, sehingga kemudian di Najd dia bertemu dengan seorang raja yang bernama Muhammad bin Saud, lalu melakukan aliansi politik. Ada kerjasama politik antara Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Saud. Lalu kemudian keduanya berjuang, lalu berperang dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dan kemudian menjadi besar. Tetapi tidak lama kemudian Turki Utsmani mengirimkan pasukan yang besar lalu menghancurkan kekuatan yang telah dibangun oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Saud. Tetapi dalam perang dunia kedua, saya memulai sejarahnya secara panjang. Dalam perang dunia kedua, keluarga daripada Muhammad bin Saud dan Muhammad bin Wahab adalah bersekutu dengan Inggris. Sehingga kemudian ketika dalam perang dunia kedua dimenangkan oleh sekutu, maka kemudian
kembali berkuasa keluarga Muhammad bin Saud, dan pada tahun 1900-an dan lebih berdirilah kembali kemudian negara Saudi Arabia. Yang saya ingin katakan adalah bahwa di sekitar Masjidil Haram dan Masjid An-Nabawi dulu dihuni oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Al-Bantani, ada Al-Farifani, kemudian ada As-Sambasi, dan berbagai macam ulama-ulama Ahlussunnah yang mengajar di sekitar pelataran Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Lalu kemudian dengan adanya paham Wahabisme ini merasuk di situ, kemudian mengusir ulama-ulama, dan itulah penyebabnya banyak ulama-ulama Nusantara yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah kembali ke negaranya. Termasuk kita di Sulawesi, banyak ulama-ulama kita yang kembali ke sini, diantaranya adalah Alina Berutta Kiai Haji As'ad, pendiri As'adiyah Sengkang. Ada juga Kiai Haji Abdurrahman Firdaus kalau saya tidak salah, yang kemudian menetap di Parepare, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi justru dengan itu kemudian berdirilah organisasi-organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah di Nusantara ini. Di Lombok ada Nahdlatul Watan, ada Al-Wasaliyah, dan khusus di Sulawesi Selatan ini ada Darul Da'wah wal Irsyad yang biasa disingkat dengan Ad-Dariyah. Bagaimana situasi dan suasana di tanah air pada saat itu? Pada tahun 1947, suasana di Sulawesi Selatan cukup menegangkan Bapak dan Ibu dan adik sekalian. Dengan masuknya kembali Belanda yang membonceng di Sekutu, dan terjadi pembantaian besar-besaran di Sulawesi oleh Westerling dengan korban 40.000 jiwa, maka kemudian pendidikan dan para ulama diincar di Sulawesi Selatan ini. Sehingga ulama-ulama kita dari berbagai penjuru di Sulawesi Selatan, ada yang dari Mandar, ada yang dari Sidrap, ada yang dari Parepare, ada yang dari Sopeng, mungkin juga ada yang dari Jeneponto pada saat itu. Itu kemudian bersatu padu melakukan maulid besar-besaran, maulid akbar, melakukan maulid akbar, dan mencari tempat yang paling strategis yang kira-kira tidak bisa terlacak oleh penjajah, tidak bisa terlacak oleh Belanda pada saat itu. Maka salah satunya tempat yang dilihat aman adalah Sopeng, karena daerah pegunungan, dia daerah yang kecil, aman. Maka bersepakatlah para ulama tersebut untuk melakukan maulid sekaligus musyawarah alim ulama Sulawesi Selatan di Sopeng pada tahun 1947, mulai hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Situasi yang kedua, pada saat itu di tengah-tengah masyarakat muncul berbagai macam paham-paham yang meresahkan masyarakat. Di mana-mana ada kemudian aliran-aliran tarekat batiniah. Jadi banyak aliran tarekat batiniah. Sudah mulai juga muncul pengaruh-pengaruh pemikiran barat, liberal dan sebagainya. Sehingga ini juga yang melatar belakangi berkumpulnya para ulama di Sopeng. Jadi di samping ada gangguan keamanan untuk NKRI ini, di tengah-tengah masyarakat juga timbul perdebatan-perdebatan dan perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, musyawarah alim ulama di Sopeng pada tahun 1947 bersepakat kemudian mendirikan sebuah organisasi yang disebut dengan Darul Da'wah wal Irsyad. Darul Da'wah wal Irsyad ini namanya ada beberapa nama yang diusulkan, termasuk Urwatul Wuthqa diusulkan, Al-Furqan diusulkan, tetapi yang diterima adalah Darul Da'wah wal Irsyad yang diusulkan oleh
Syekh Abdul Rahman Firdaus. Ya. Syekh Abdul Rahman Firdaus karena beliau adalah pengembara di beberapa kota, dan beliau tahu persis di Mesir juga Muhammad Rashid Ridha yang muridnya Muhammad Abduh juga mendirikan organisasi yang juga namanya Darud Da'wah wal Irsyad. Jadi Darud Da'wah wal Irsyad ini diambil dari nama organisasi yang didirikan oleh Muhammad Rashid Ridha, di mana Muhammad Rashid Ridha mendirikan Darud Da'wah wal Irsyad ini juga untuk menjembatani dua pemikiran yang ekstrim di Mesir, pemikiran yang literalis nasi, yang tidak mau mentawil dan sebagainya, dan kemudian aliran yang terlalu rasional. Nah, semangat dari inilah sehingga kemudian usulan daripada Kiai Abdul Rahman Firdaus inilah yang diterima di musyawarah alim ulama di Sopeng, yaitu Darud Da'wah wal Irsyad, terdiri daripada 3: Darud Da'wah wal Irsyad. Darud ini artinya rumah, tempat. Kalau kita terjemahkan sekarang mungkin pondok pesantren, stay BDI, madrasah-madrasah, itu Darud tempatnya. Ad-da'wah adalah bagaimana warga DDI ini melakukan dakwah. Yang ada yang keliru sebenarnya pemahaman kita. Dakwah itu terkadang kita arahkan kepada umat Islam. Padahal sesungguhnya dakwah itu adalah memperkenalkan Islam kepada masyarakat yang belum mengenal Islam. Jadi dakwah itu bagaimana kita memperkenalkan Islam. Jadi salah satu di antara tanggung jawab kita warga DDI adalah bagaimana memperkenalkan Islam kepada orang yang belum paham dengan Islam. Itu dakwah. Tapi untuk yang sudah beragama Islam adalah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu adalah dakwahnya. Wal irsyad, irsyad adalah tempat membimbing, mengayomi bagaimana mengaplikasikan Islam itu dengan baik lewat pendidikan. Oleh karena itu, organisasi Darud Da'wah wal Irsyad adalah organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan dan sosial. Sehingga pada saat itu yang disepakati menjadi ketua adalah Alena Andre Buruntar Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale. Adik-adikku sekalian, nah, beliau ini sesungguhnya jauh sebelumnya, yaitu pada tahun 1938 itu sudah mendirikan MAI di Mangkoso, Madrasah Arabiyah Islamiyah. Jadi tahun 1938 sudah ada MAI di Mangkoso yang didirikan oleh Andre Buruntar Kiai Haji Abdul Rahman Ambodale setelah penguasa di Sopeng Jaya meminta kepada Andre Buruntar As'ad, seorang ulama, dan kemudian melalui dialog yang alot, maka kemudian Alena Andre Buruntar Kiai Abdul Rahman dikirim ke Mangkoso. Nah, karena Buruntar ini terpilih sebagai ketua DDI, maka langkah-langkah yang diambilkan adalah mendirikan seluruh MAI, termasuk Mangkoso. Jadi Mangkoso kemudian dirubah menjadi Darud Da'wah wal Irsyad, dan seluruh cabang-cabang daripada MAI pun juga oleh Andre Buruntar dirubah menjadi Darud Da'wah wal Irsyad. Maka bertebaranlah kemudian pondok-pondok pesantren Darud Da'wah wal Irsyad di seluruh pelosok Sulawesi Selatan ini. Nah, kemudian perjalanannya cukup panjang DDI ini. Kemudian Buruntar diangkat menjadi kadi di, kalau tidak salah, di Maluku Tasik. Lalu kemudian Buruntar menyerahkan DDI Mangkoso ini kepada murid terbaiknya, yaitu Alena Andre Buruntar Amri Said, bapak orang tua daripada Buruntar Farid Wadid. Lalu Buruntar tinggal di Parepare, di samping bangun DDI di samping Masjid Raya Parepare, lalu kemudian di Ujung Baru, lalu kemudian terakhir di Ujung Laras.
Dan pada tahun 1977 kalau tidak salah atau 76, kemudian terjadi politik di mana Gurunta masuk bergabung di Golkar sehingga ditinggalkan oleh murid-muridnya, sehingga sangat sedih Gurunta, bahkan pernah berniat mau pergi ke Kalimantan. Tapi oleh Bupati Medan kemudian dipanggil ke Bilalang, lalu di sana Gurunta kemudian mendirikan pondok pesantren, pindah ke Kebalangan, lalu di sana mendirikan pondok pesantren Kebalangan, yang sampai sekarang ini adalah anak beliau yang menjadi pimpinan pondok pesantren di sana. Anak-anakku sekalian, jadi DDI itu adalah satu organisasi yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah ini dalam pengkaderan itu, ini yang barangkali perlu diperkuat. Karena ternyata di beberapa tempat ketika saya menanyakan tentang pemahaman tentang Ahlussunnah wal Jamaah, hampir tidak ada yang bisa memahaminya dengan baik dengan kader. Baik kader daripada DDI maupun kader daripada NU sendiri. Oleh karena itu sangat penting kita mengenal dulu yang namanya Ahlussunnah wal Jamaah sebagai suatu organisasi yang berhaluan Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan didirikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi pendirinya bukan Abu Hasan Al-Asy'ari. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah kelompok mayoritas muslim dari masa ke masa sampai sekarang. Jadi barat sungai Ahlussunnah wal Jamaah ini adalah sungai besar. Jadi mulai daripada para sahabat, mayoritas umat Islam adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Turun ke tabi'in, mayoritas tabi'in adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Turun ke tabi'in, mayoritas tabi'in adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kelompok mayoritas sampai sekarang ini Ahlussunnah wal Jamaah. Di tengah-tengah kebesarannya ini, ibarat sungai ada parit-parit kecil yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah aliran sempalan yang keluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dikenallah kemudian Khawarij misalnya yang keluar dari kelompok besar umat Islam, ada Syiah yang keluar daripada kelompok besar umat Islam, ada Jabariyah yang keluar dari kelompok besar umat Islam. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah kelompok besar umat Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ada ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah ini terdiri dari beberapa kata, Ahlun, Sunnah, dan Jamaah. Ahlun ini adalah keluarga, yaitu kelompok yang besar. Sunnah itu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Lalu kemudian Jamaah adalah tidak melepaskan diri dari kelompok mayoritas. Jadi begitu ada kelompok yang eksklusif, kelompok-kelompok kecil yang membatasi diri, tidak mau bergaul dengan kelompok besar, itu berarti terkeluar daripada pendefinisian Ahlussunnah wal Jamaah secara umum. Jadi kalau ada kelompok-kelompok kecil yang keluar daripada mayoritas umat Islam, itu berarti terkeluar daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abbasiyah muncullah kemudian yang kuat itu Mu'tazilah. Beberapa tahun lamanya, lalu tidak lama kemudian tampillah Abu Hasan Al-Asy'ari membuat alasan-alasan, bantahan-bantahan yang membela Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dikenallah Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai tokoh utama Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, akidah kita dalam DDI itu adalah kembali mengikuti paham-paham yang dikembangkan oleh ulama-ulama Asy'ariyah. Khususnya adalah Abu Hasan Al-Asy'ari. Salah satu diantaranya adalah sifat 13. Karena dalam buku akidah kita ada sifat 13, ada sifat 20.
Sebenarnya sifat 20 itu pengulangan saja yang 7 itu. Yang aslinya itu sifat 13. Karena sifat ma'nawiyah pengulangan daripada sifat ma'ani. Sifat 13 ini adalah merupakan suatu ijtihad ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya ulama-ulama Asy'ariyah yang begitu luar biasa. Karena sifat 13 ini adalah cerminan bagaimana Tuhan yang kita sembah itu adalah sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain. Jadi ini yang perlu diberi pemahaman. Misalnya ketika sifat pertama, sifat nafsiyah itu adalah wujud, maka ini adalah bantahan kepada ateis. Ateis mengatakan tidak ada Tuhan. Oleh karena itu kita memberikan dalil-dalil yang kuat tentang adanya Tuhan. Dan sifat 13 itu adanya Tuhan. Dan bisa kita menggunakan dari logika, bisa juga dengan menggunakan hal-hal yang rasional. Seperti contoh misalnya bahwa betul ada Tuhan, bahwa siapa yang sanggup menciptakan bau badan manusia. Bau badan manusia ini mulai dari para Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, itu tidak ada yang sama bau badannya. Meskipun ia saudara sebapak, saudara seibu, saudara sekandung, bahkan saudara kembar pun juga tidak ada satupun di dunia ini orang yang sama bau badannya. Percaya atau tidak? Tapi harus dikasih alasan. Hanya saja kita manusia ini terbatas penciuman kita. Kita ini hanya bisa membedakan bau itu beberapa jenis saja. Bahkan kalau masuk kita di toko parfum, bukan toko di pinggir jalan, masuk di mall-mall yang besar, belum pergi hati itu di kornes lantai 5 sampai lantai 8 itu parfum semua. Dijolek satu-satu, satu kita teliti, kedua Bulgari, 3 Sikiwan, 3 Calvin, 4 Calvin Klein, 5 Rose, dan sebagainya. Sampai hitungan ke-10 rusak penciuman. Nanti dikasih bubuk kopi baru netral kembali penciuman. Tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan makhluk Allah Subhanahu wa taala banyak di luar sana yang kita anggap hina, tapi justru diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu membedakan bau yang begitu banyak. Termasuk di antaranya anjing. Anjing itu bisa membedakan bau jutaan bau. Sehingga kalau terjadi suatu tindakan kriminal suatu tempat, biasanya polisi datang memberikan polis lain atau garis polisi. Tidak boleh orang masuk dalam. Pertama, tidak boleh bercampur bau sidik jari, dan yang kedua, tidak boleh bercampur bau badan. Kemudian datang anjing pelacak, cium bau di situ, dilepas dia pergi cari pelakunya. Meskipun dia berkumpul dalam jutaan orang, anjing pasti mendapatkan. Seandainya dalam jutaan orang itu ada 2 orang yang sama bau badannya, giling-giling kepala itu anjing. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala ada kekuatan yang menciptakan bau badan seluruh manusia ini berbeda. Siapa gerangan? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan dia bisa menciptakan. Itulah wujud Tuhan. Kidam misalnya, dan seterusnya misalnya kidam dan baka. Tuhan kita adalah terdahulu dan kekal. Ya Tuhan yang kalian sembah bagaimana? Ternyata Tuhan yang dia sembah tidak lama kemudian lapuk, hancur. Berarti Tuhan kita jauh lebih hebat daripada Tuhan mereka. Tuhan kita maha mendengar, Tuhan mereka tuli misalnya. Berarti Tuhan kita jauh lebih hebat daripada Tuhan mereka. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sifat 13 itu adalah suatu ijtihad ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, terutama sekali Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya yang menciptakan bagaimana sesungguhnya menghadirkan Tuhan itu sangat berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang lain. Ada hal yang penting Bapak dan Ibu. Ada juga dalam aliran teologi itu menganut paham 3 tauhid.
tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Yang berbahaya ini adalah yang namanya satu, tauhid rububiyah. Sebab tauhid rububiyah ini dalam paham mereka bahwa pada peringkat tauhid rububiyah semua orang sama, baik dia muslim atau tidak, bahkan iblis sekalipun bertauhid rububiyah. Itulah alasan Muhammad bin Abdul Wahhab memerangi kerajaan-kerajaan yang lain sesamanya umat Islam karena menganggap bahwa mereka masih dalam tataran tauhid rububiyah, belum berpindah kepada tauhid uluhiyah. Ini yang perlu kita pahami itu. Ya. Jadi dari segi tauhid, dari segi akidah, DDI menganut paham Ahlussunnah wal Jamaah yang ke Asy'ari, Abu Hasan al-Asy'ari. Dari segi fikih kita adalah mengikuti 4 mazhab. Ada Abu Hanifah, ada Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Jadi kalau ada yang bermazhab yang lain yang keluar daripada sini, itu berarti sudah keluar dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang kita pahami. Seperti mazhab Syiah dalam fikih. Atau ada yang tidak mau bermazhab, misalnya yang tidak mau bermazhab, langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Padahal langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu sangat berbahaya. Sebab kita belum diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang boleh langsung merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah adalah ulama-ulama yang sampai pada taraf mujtahid. Tapi kita itu mesti merujuk pendapat ulama-ulama, termasuk ulama mazhab. Sebab kalau kita semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa kembali merujuk pendapat ulama-ulama, akan lahir justru ribuan mazhab di tengah-tengah masyarakat, menimbulkan kekacauan karena semua akan memberikan perspektif sesuai dengan pemahamannya terhadap Al-Quran. Jadi keliru itu kalau mengatakan langsung kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu berbahaya Bapak Ibu. Justru bisa menjadi sesat karena itu sangat berbahaya. Ya. Contoh misalnya hadis. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi wa man lam yastati' fa bilisanihi wa man lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adabul iman. Ya, kalau begitu supaya iman kita termasuk kita orang yang kuat, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, harus kita rubah dengan tangan kita. Nah, persoalannya adalah bagaimana caranya kalau semua kita mau terlibat merubah kemungkaran itu. Yang harus ditahu adalah kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Ada kemungkaran yang tingkatannya adalah negara, ada kemungkaran yang tingkatannya adalah kabupaten, ada kemungkaran yang tingkatnya adalah suatu organisasi, ada kemungkaran yang tingkatnya keluarga. Maka yang paling cocok diterapkan adalah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketika kemungkaran adalah peringkat negara, jangan kita semua terlibat, tapi yang harus terlibat di situ adalah aparat negara, baru bisa damai. Tapi kalau kemungkaran itu dalam keluarga kita, jangan juga menunggu aparat negara untuk masuk ke situ, selesaikan dulu. Ya, selesaikan dulu. Nah, inilah pemahaman-pemahaman seperti ini, kita pasti merujuk kepada pendapat-pendapat para ulama. Kalau kita langsung kembali kepada Al-Quran, wa qatilul musyrikin kaffah, dan perangilah orang-orang musyrik itu secara menyeluruh, habis kacau balau. Ayat ini berlaku pada ayat peperangan dan sebagainya. Jadi dari segi mazhab kita kembali kepada 4 mazhab itu dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Istinbatul ahkam min al-adillah. Dari segi tasawuf,
DDI itu kemudian tasawuf sunni, ya, karena justru kehadiran DDI itu adalah rangka mengkanter aliran-aliran tarekat batiniah yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang tidak mau lagi sholat karena sudah sampai pada hakikat, yang tidak mau lagi berwudu karena dianggap jenis tertentu, jenis memalukan rasanya, tidak pernah lagi batal wudunya dan sebagainya. DDI lahir kemudian mengembangkan tasawuf sunni, tasawufnya Al-Junaidi, tasawufnya Imam Al-Ghazali dan sebagainya, yang tasawuf yang tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi pemahaman terhadap sahabat, DDI mengikuti paham Ahlussunnah wal Jamaah bahwa kita sangat menghormati para sahabat baginda Rasulullah SAW, sehingga kita senantiasa menambah radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Maka terkeluarlah dari sini kelompok Syiah yang biasa mencaci maki para sahabat, bahkan mencaci maki istri baginda Rasulullah SAW. Jadi DDI hadir untuk mengkanter pemikiran-pemikiran itu. Dan yang paling penting, keagamaan DDI itu adalah wasatiyah. Wasatiyah adariyah. Jadi kalau menurut PP itu ada ukhuwah adariyah, ada juga wasatiyah adariyah. Kita adalah kelompok masyarakat yang tergabung dalam Darul Da'wah wal Ihsan yang selalu berpikiran wasatiyah, selalu mengutamakan keseimbangan. Tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh ekstrim kanan, juga tidak boleh ekstrim kiri. Tapi kita adalah penganut agama yang mengajarkan keseimbangan kita. Kita kemudian melakukan komunikasi dengan baik dengan pemerintah, melakukan komunikasi dengan baik dengan sesama kita. Kita bukan kelompok yang eksekutif, eksklusif, yang tertutup dari dunia luar. Tidak boleh kita melebih-lebihkan sesuatu yang sunnah dinaikkan menjadi wajib, atau yang makruh dijadikan haram. Tapi kita sebagai wasatiyah adariyah menempatkan sesuatu pada tempatnya, yang haram ditempatkan pada yang haram, yang sunnah ditempatkan pada yang sunnah, yang makruh ditempatkan pada yang makruh. Kita tidak menempatkan yang makruh itu pada yang haram, dan tidak menempatkan yang sunnah itu pada yang wajib. Contoh misalnya, dalam mazhab Syafi'i, muka dengan tangan itu bukan aurat. Tapi kalau ada yang mau pakai cadar, tidak menjadi masalah. Yang penting tidak menyalahkan orang yang tidak pakai cadar. Misalnya, tidak boleh kita mengatakan cadar itu wajib. Tidak boleh kita melebihkan sesuatu lebih daripada tempatnya. Itu namanya wasatiyah. Wasatiyah adariyah. Tidak boleh kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, karena itu bermakna adalah tafrid atau ifrat, ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kehadiran DDI adalah bagaimana meramu kebersamaan di tengah-tengah masyarakat, menyatukan antara blok kiri dan blok kanan. Itu misi kita. Kehidupan beragama yang damai, yang aman, yang menyeluruh. Jadi salah satu ciri utama warga DDI adalah berpikiran wasatiyah. Tidak boleh kemudian kita mencaci maki pemerintah dan sebagainya, tapi kita berkewajiban untuk memberi nasihat. Memberi nasihat, karena dalam pemahaman wasatiyah adariyah, pemimpin yang bejat itu masih jauh lebih bagus berbanding kekosongan pemimpin. Coba lihat sekarang Irak bagaimana. Pada saat Saddam Hussein dicaci maki dan seterusnya, begitu diruntuhkan, tidak ada lagi pemimpin yang baik, justru kemudian Baghdad menjadi hancur. Bagaimana Libya? Libya pada masa Gaddafi, rumah gratis, pendidikan gratis, tapi ada saja yang mengocok-ocok itu masyarakat sehingga membenci Gaddafi, lalu kemudian mengundang orang asing, ditumbangkan Gaddafi. Apa yang terjadi? Penyesalan yang terjadi bagi warga Libya sekarang ini. Kita
Sebagai DDI yang lahir dalam mempertahankan kemerdekaan, kita tidak ingin terjadi seperti itu. Tapi kita berkewajiban, kalau ada pemimpin-pemimpin yang kita anggap keliru, kita berkewajiban untuk menyampaikan nasihat secara bijaksana, secara baik. Bukan mengata-katainya, bukan hujatnya. Sebab kita berpaham, laisa minna man lam yarham sabirana wa yuqir kabirana. Bukan dari golonganku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak menghormati yang tua, yang besar, pemimpinnya, dan tidak menyayangi yang kecil, rakyatnya, mahasiswanya, dan seterusnya. Jadi kalau mahasiswa DDI ya mesti hormat pada dosennya, yang dosen mesti jangan membuat masalah-masalah yang menghambat penyelesaian anak-anak. Jangan sampai di beberapa perguruan tinggi, kau kaki tujuh dosennya, itu sudah hilang sifat-sifat wasatiyah yang ada di masyarakat. Banyak sekarang perguruan tinggi masuk ruangan, mahasiswanya mau kaki tujuh dosennya. Di mana keberkahan ilmu pengetahuan? Semua guru di demo kecuali guru mengaji. Bahkan SD pun sudah belajar juga demo sekarang. Yang terakhir rektor lagi yang demo. Jadi itu ya. Itu sekira sekilas tentang kedirian bahwa yang harus ditanamkan oleh anak bahwa kita ini organisasi yang terbesar. Oleh karena itu, mari kita bergandengan tangan kemudian untuk membangun organisasi yang besar ini pada jalurnya yang kemudian kita terwujud bukan saja besar dari segi massa, bukan saja besar dari segi pesantren, bukan saja besar dari segi banyaknya stay, tetapi juga kita besar secara ekonomi, besar dari secara organisasi yang teratur dengan baik, dan besar dalam dakwah dan sebagainya. Sekiranya sempat saya sampaikan, minallahil musta'an wa alaihi tiklan wa billahi taufiq wa dawati wal irsyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita dengarkan bersama arahan pertanyaan kuliah dari Bapak Dr. di Lulus SMA terkait dengan kededian. Mudah-mudahan ada yang bisa kita simak, namun karena beliau masih ada waktu, kita memberikan kesempatan kepada 3 orang sekiranya ada yang ingin juga pertanyaan terkait dengan masalah dakwah risalah. Silakan. Pertama Iqra Nasir, kemudian yang kedua satu perempuan. Silakan belakang, jadi kita batasi. Kita persilakan pertama dulu Pak Iqra Nasir. Iya, baik, terima kasih. Jadi ada poin yang ingin saya tanyakan itu, Pak Kiai, dalam menjadi seorang warga didik, kemudian apakah paham wasatiyah itu cukup untuk membentuk paham-paham yang kemudian biasanya dianut oleh para warga didik? Apakah kemudian tidak bisa dimasukkan aswaja sebagai manhaj al-fikr wal harokat yang memasukkan 4 konsep? Nah, kemudian yang kedua, pernah saya mengalami diskusi kecil dengan Bapak Safrillah, Kepala Balitbank Makassar, yang kemudian saya pernah menanyakan bahwa mengapa dalam Asadiyah, misalnya warga Asadiyah, kemudian warga DDI, ketika misalnya dikuliahkan di DDI dan dikuliahkan di Asadiyah, menganut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi begitu lulus dari sana, dia sudah tidak mau bermuara saji, misalnya sudah tidak mau bermaulid. Kenapa kemudian, apa yang menyebabkan sehingga kemudian orang-orang yang kemudian termasuk dalam warga DDI dan kemudian warga Asadiyah ini tidak kuat dalam kemudian memegang teguh akidah? Mungkin hanya itu. Pertanyaan saya ada 2. Salah satunya, adakah pernah berkata seperti ini, bahwa sholat itu tidak terlalu penting?
kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena dia berpegang sama seorang perempuan pelacur pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada zaman itu seorang perempuan itu memberikan makanan kepada anjing itu sehingga dijamin masuk surga. Maka dia berpatokan kepada itu sehingga dia mengatakan bahwa sholat itu tidak terlalu penting. Kemudian yang kedua yaitu tentang lambang DDI. Saya lihat ini lambang yang lama ini mempunyai 5 bintang, dan yang saya pahami yang 5 bintang itu ada yang mengatakan bahwa tentang sholat 5 waktu. Kemudian yang saya lihat dari lambang baru DDI, maka itu dihilangkan. Tolong penjelasannya. Itu saja. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak Ustaz, kami sebagai mahasiswa mungkin sudah banyak mendapati banyak organisasi-organisasi yang mengaku bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya, bahkan banyak pecah belah yang maksudnya kayak kita sesama organisasi Islam terpecah belah, saling mengakui bahwa organisasi kami yang baik, seperti itu Ustaz. Padahal sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk menghadapi hal seperti ini, apa yang bisa kita lakukan Ustaz untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini, yang mengatakan bahwa organisasi kami yang benar, yang mengarit Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar, seperti itu Ustaz. Dan satu lagi pakai saya ini dari mewakili dosen. ya, saya sengaja ini dulu sama mahasiswa supaya kelihatan lebih muda lagi pakai. Iya. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan Pak Ketua. Saya ingin saja mempertanyakan secara global organisasi Islam. Organisasi Islam itu adalah kekuatan yang sangat besar di Indonesia. Kalau kata politiknya yang sangat luar biasa. Kemudian kekuatan itu sudah terpecah dan berserakan di mana-mana bagian. Entahlah apakah ini dari segi pemimpin-pemimpin organisasi Islam itu, apakah sopoknya sudah kapah lalu kemudian dijadikan sebuah pemimpin organisasi, atau memang sopoknya ya belum kapah, begitu pakai. Kebetulan ini dialog akademisi, jadi mohon ada di kami yang disorot. Semoga pertanyaan saya ini tidak di TikTok, Pak Dokter, dan ini menjadi ancaman juga bagi saya. Tapi alhamdulillah ada Pak Kiai sekarang yang bisa membantu keselamatan jiwa saya. Kalau pertanyaan saya, Pak Kiai, kiat-kiat apa lagi yang mesti kita lakukan supaya organisasi Islam terbesar ini yang ada di Indonesia bisa bersatu? Seperti setelah pasca reformasi itu ada Nabilah Masyumi, kemudian bubarlah Masyumi, keluarlah NU. Kebetulan NU sekarang adalah kekuatan terbesar politik di negara kita. Artinya kiat-kiat apa lagi organisasi Islam itu kita bisa satukan kembali. Tidak ada lagi perang antar organisasi Islam. Dan kebetulan tik rekor Pak Kiai ini, kebetulan saya mengidolakan Pak Kiai menjadi pemimpin yang sempurna kapal di masa depan. Jadi mudah-mudahan Pak Kiai menjadi pemimpin organisasi yang betul-betul kapal sempurna ini Pak Kiai. Saya kira begitu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa pertanyaan dan kita berikan kepada Pak Kiai untuk memberikan jawaban arahan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan-pertanyaannya luar biasa semua.
Pertama, salat tidak terlalu penting. Kemudian seorang perempuan yang melakukan kesalahan-kesalahan itu di masa Bani Israel ya, bukan masa Islam. Supaya diperbaiki literasinya. Bukan di masa Islam, tapi di masa yang Bani Israel ya, yang mana dia turun ke sumur minum, lalu kemudian naik ke atas bertemu dengan anjing yang kehausan, lalu dia buka terompahnya, lalu turunkan air ke atas minum, lalu dikisahkan sebagai termasuk orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, masuk surga atau tidak, itu tergantung daripada ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk surga bukan karena sholat kita, bukan karena puasa kita, bukan karena haji kita, bukan dengan yang lain, tetapi orang masuk surga itu karena ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan salat? Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan ridha dan rahmatnya Allah? Salah satu di antaranya adalah menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho orang tua saja tidak mungkin tidak mendapatkan kalau kita selalu membangkang. Bapak kita, ibu kita surga timur, kita ke barat, yang justru ada adalah justru marah. Jadi menjalankan salat itu, menjalankan ibadah puasa dan lain, itu tujuannya dalam rangka mencari rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. So bagaimana mungkin kita mendapatkan ridhonya Allah kalau kita tidak menjalankan perintah? Sebagaimana saya sampaikan, muslim itu adalah tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi pembangkangan terhadap tidak melakukan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berarti tidak berlabelkan sebagai seorang muslim yang tunduk patuh dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di salat itu selalu kita ikrarkan, ini wajah tu wajhnya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu sebagai satu ikrar ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah. Jadi memang bukan salat kita, bukan salat memasukkan kita dalam surga, tapi tidak mengerjakan salat adalah salah satu bagian yang menyebabkan kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam ajaran Islam ini tidak boleh seseorang mengklaim dirinya bersih. Juga tidak boleh mengklaim orang lain pendosa. Tidak boleh kita mengklaim bahwa kita orang terbaik. Tidak boleh juga mengklaim orang lain bahwa dia orang jahat. Karena kenapa? Dijamin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua anak cucu Bani Adam adalah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bersegera kembali kepada Tuhan. Dalam hadis yang lain, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba. Orang-orang yang taubat dari dosanya meskipun itu membunuh, tapi dia taubat dari kesalahannya, lalu kemudian Allah menghapus seluruh dosa-dosanya, kaman la dzamba. Oleh karena itu yang dihitung adalah khawatimah akhir hidup kita ini, di penghujung hidup kita bagaimana? Apa kita termasuk orang-orang yang lurus atau tidak? Itu sebabnya kita selalu minta agar kita husnul khatimah, agar supaya kelak kita bertobat dan lalu Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Baik. Lambang bintang 5 DI. Itu ada yang terjawab ya, militansi DI. Baik, saya kembali militansi DI. Ya. Kenapa banyak orang-orang DI, orang-orang As'adiyah yang belajar 6 tahun lamanya, bahkan 12 tahun lamanya, tiba-tiba dia keluar memiliki pemikiran-pemikiran yang berbeda dengan warga DI. Katakanlah masuk di Salafi misalnya dan sebagainya. Ini yang perlu barangkali kita koreksi, karena kita militansi kita yang kurang. Warga DDI
sangat terbuka sekali. Yang mengajar DDI, yang penting kita ingin mengabdi DDI, tidak perlu kita pertanyakan mana kartu DDI-nya. Di Muhammadiyah itu tidak boleh mengajar Pak kalau tidak ada kartu Muhammadiyah. Dan bagi guru yang mengajar di Muhammadiyah setiap tahun diperbaharui itu SK-nya dan harus membayar misalnya 300.000 untuk administrasi dan sebagainya. Tapi kita kan tidak ada. Jadi militansi kita yang kurang. Beda dengan Salafi, misalnya Salafi itu doktrin. Ya. Salafi dan berbagai macam organisasi itu doktrin. Doktrin itu dikunci otaknya orang. Jadi ibarat otak itu dimatikan otaknya orang, sehingga yang diikuti saja apa yang disampaikan oleh gurunya. Kita jadi terbuka. Alladzina yattabi'una qawla alladzina yastami'una qawla wa yattabi'una ahsana. Kita adalah belajar lebih banyak lagi, mendengar, melihat, lalu kita mengambil yang terbaik. Tapi dalam beberapa organisasi lain itu doktrin. Jangan coba lihat dari pengajian. Kalau kita buat pengajian, kelompok-kelompok yang eksklusif itu tidak mau hadir di pengajian kita karena masuk di doktrin. Jangan ikut pengajian yang lain, takut terpengaruh dengan pemikirannya. Jadi yang benar itu hanya gurunya saja dan seterusnya. Karena doktrin yang dimainkan sudah dirusak itu memori otaknya. Suatu hal bagian yang terpenting dalam diri kita untuk menjadi manusia yang berbeda, belajar, mendengar dan sebagainya, itu yang dikunci. Doktrin. Jadi peluang untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya itu semakin menipis. Karena yang main itu adalah doktrin. Dan doktrin itu bisa dirubah hanya dengan doktrin pula yang merubahnya. Kita didirikan tidak ada doktrin. Kita bukan doktrin. Kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana dia mengembangkan intelijensinya. Dia belajar banyak dan seterusnya. Dan mudah-mudahan warga DDI yang keluar dari paham DDI pada kelak nanti juga dia akan kembali kepada DDI setelah dia kemudian menemukan jalan yang terbaik. Jadi kalau tidak mau keluar, dia bangun militansi. Lambang bintang 5. Lambang DDI yang digambar oleh Al-Maghfurullah Andri Burta pada Muktamar Alim Ulama di Sopeng tahun 1947. 3 lambang yang diajukan, kalau 1 diterima, tidak ada talinya, tidak ada apa, tidak ada bintangnya. Jadi lambang asal DDI itu tidak ada bintangnya, tidak ada bintangnya. Hanya saja karena perkembangan politik di tanah air, boleh jadi karena juga bergabungnya Burta ke Golkar dan sebagainya, sehingga mengharuskan harus seperti itu. Dan itu adalah suatu perjalanan sejarah yang harus kita akui. Tidak boleh juga kita mencaci maki. Lalu kemudian kalau kita warga DDI bersepakat lagi menghilangkan bintangnya, apa masalahnya? Dan ada hal yang menarik, Pak. Saya berdiskusi dengan anak saya yang pulang dari Mesir tentang bintang ini, karena dia alumni Mangkosok. Saya bukan alumni dari Mangkosok, saya dari Patojo. Lalu saya berdiskusi dengan dia tentang bintang. Dia bilang, Pak, tidak usah kita persoalkan bintang, kita bicara nasional saja. Itu yang digambar itu bulan atau matahari? Tidak matahari. Kalau matahari kan tidak mungkin ada bintangnya. Karena tidak ada bintang di siang hari. Kalau dia bulan, saya terima Pak kalau itu bintang. Ada bintang itu. Ini matahari, tidak mungkin ada bintangnya di ujungnya. Karena siang, tidak ada bintang yang muncul di siang hari. Oke, saya hormat yang pendapat itu. Itu jadi matahari kan, jadi matahari terbit dan bintangnya. Tapi itu adalah produk ulama kita. Pada masanya mungkin dia benar. Kalau kita sepakati tanpa bintang, itu kan hanya kesepakatan. Jadi tidak usah kita terlalu larut-larut ada bintang atau tidak ada bintang. Yang penting adalah bagaimana kita bersatu untuk memajukan diri. Ya, kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah organisasi baik apa bisa dilakukan ya baik. Begini, Muhammadiyah, NU, DDI dan seterusnya itu lahir dalam rangka organisasi
memperjuangkan dan mempertahankan NKRI. Jadi perjuangannya dulu itu untuk melawan penjajah Belanda. Tapi karena musuh bersama sudah tidak ada, ya, muncullah kemudian pemikiran-pemikiran organisasi lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal sebaiknya kita jadikan sebagai partner, karena kita memiliki medan yang berbeda-beda. Muhammadiyah misalnya, ya Muhammadiyah karena memang dakwanya dari awal di kota mengurusi masalah pendidikan, ya semestinya konsen di situ. Tidak usah menyalahkan yang lain. Yang dari NU juga mulai dakwanya di pelosok-pelosok dan pendirian pesantren, itu adalah kapling-kapling dakwah kita. PDI memulai dua-duanya di kota dan di pedalaman. Itu adalah dakwah kita kapling-kapling. Itulah sering saya katakan bahwa sahabat-sahabat kita di Salafi, sahabat-sahabat kita di Salafi, kekeliruannya adalah karena dakwanya diarahkan ke tengah-tengah umat Islam yang sudah mengakar NU-nya, sudah mengakar TDI-nya, sudah mengakar Muhammadiyah. Kalau dia cari lahan baru di sana, katakanlah ke Papua sana yang belum menganut agama Islam, kalau dia menanamkan paham Salafi, tidak ada masalah bagi kita sebenarnya. Tidak terjadi gesekan-gesekan di tengah masyarakat. Tetapi kan yang menjadi masalah hal-hal yang sudah paten, hal-hal yang sudah mendarah daging di tengah-tengah masyarakat yang selalu dipermasalahkan sehingga muncul juga reaksi untuk itu. Ya. Jadi kalau saya cari saja bidang dakwah yang kira-kira di situ tidak ada gesekan-gesekan, supaya kita bisa jalan semuanya bersatu padu. Susah untuk bersatu padu kalau kita saling menyalahkan satu sama lain. Kemudian kafah, songkonya kafah. Baik, saya kira tadi ini sejalan dengan yang pertama, bahwa sedangkan kita antara penganut agama yang lain, kita membangun toleransi agama. Apalagi kita dipersatukan dengan ukhuwah al-Islamiyah. Semestinya kita saling toleransi di situ, saling menghormati satu sama lain, jangan saling menyalahkan dan seterusnya. Merasa diri untuk benar apa yang dilakukan itu suatu keharusan, karena tidak mungkin kita bekerja dengan suatu keyakinan bahwa apa yang kita lakukan tidak benar, tapi tidak boleh kita mengklaim orang lain sebagai sesuatu melakukan hal yang salah. Itu yang penting dalam diri kita. Sering saya katakan bahwa antar umat beragama ini yang benar itu adalah ketika masing-masing agama itu mengklaim kebenaran itu pada agamanya. Seorang muslim harus yakin 100% bahwa agama yang paling benar adalah agama Islam. Seorang Kristiani harus dia klaim bahwa 100% agama yang paling benar itu adalah agama Kristen. Karena dalam persoalan akidah, ketika dia kurang saja 1% itu rusak akidah dan rusak agama. Tapi yang perlu dibangun adalah saling memahami dan saling toleransi antara satu agama. Itu sebabnya saya katakan bahwa sebaiknya kita tokoh-tokoh muslim ketika menyampaikan salam cukuplah dengan salam kita, yang lain menghormatinya. Yang lain juga ketika menyampaikan salamnya dengan salam mereka juga, itu juga menghormatinya. Itulah toleransi beragama. Tidak mesti empat-empatnya kita harus menyebutkannya sekali. Itu pada pribadi saya. Saya kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Barangkali demikianlah penjelasan-penjelasan dari Pak Kiai, dan insya Allah bukan hari ini saja beliau akan datang ke tempat kita dalam kegiatan-kegiatan yang misalnya seperti pembekalan pakaian dan sebagainya. Mudah-mudahan beliau bersedia hadir dan kita akan banyak berbicara lagi tentang DDI, dan saya yakin para mahasiswa sekalian pada ini ada pemahaman tentang itu, dan mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapat ridho rahmat Allah dari Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi segenap sivitas akademik Sekolah Tinggi Agama Islam dan Darul Irsyad Pontong dan warga dan Darul Irsyad Kebanyakan Pontong mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kiai
atas kersediaannya hadir bersama kita pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada beliau dalam melaksanakan amanah sebagai Ketua Umum Pengurus Wilayah Darul Da'wah Irsad Provinsi Sulawesi Selatan. Dan barangkali untuk acara kuliah umum kita pada hari ini kita akhiri sampai di sini. Sekian yang sahabat Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kita menerapkan protokol. Baik, sebelum dilanjutkan, bahwa saya sangat berharap stay Dede ini bisa lebih maju lagi menjadi IAI, DDI, dan yang mau lanjut S2 silakan lanjut di UI Enalobi Makassar. Selama masih saya Wakil Direktur Pasca Sarjana UI Enalobi Makassar, di sekarang Pak tidak lagi SD1, SD2, hanya satu saja, wakil saja. Ya. Wakil itu beda dengan asdir katanya. Kalau asdir dia tidak boleh mengambil kebijakan. Kalau wakil ketika tidak ada direktur boleh mengambil kebijakan. Jadi selama masih saya wakil direktur pasca sarjana, insya Allah kita bisa bekerja sama dengan baik warga. Jadi saya kira didorong Pak, semakin banyak yang sarjana itu semakin peluang kita untuk maju lebih besar lagi. Bahkan yang selesai S2 lanjut secepatnya untuk S3. Banyak peluang-peluang itu yang terbuang ketika kita tidak menyelesaikan jenjang S3. Dan pada saat sekarang ini di UI di Makassar itu rata-rata selesai tepat waktu. S2 kalau dipacu itu bisa selesai 1 tahun 7 bulan atau 3 1 bulan. Ya. Bagi dokter bisa selesai tepat waktu 2 tahun 7 bulan atau 5 semester plus 1. Nah, dulu kan bertahun-tahun sampai 10 tahun selesai. Sekarang ini seluruh kendala-kendala di pasca sarjana kita berusaha untuk menghilangkannya. Kalau ada dosen yang pembimbing dan sebagainya menghambat mahasiswanya, maka kami sudah buatkan aturan-aturan bahwa tidak ada perkembangan studi anak bimbingannya, kami ganti itu promotor. Ya. Saya kira itu, terima kasih banyak. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz M. Fatul R-Rahman Awif SPD MPD. Dengan hormat diserahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita membacakan doa, terlebih dahulu mari kita membacakan surah Al-Fatihah yang pahalanya kita kirimkan kepada Andre Gurita, Kiai Haji Abdul Rahman Amadani, ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa ummatihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu rabbah wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqqan wa anta lam tazal lidhalika ahla. Allahumma yassir 'alaina kulla 'asir wa taysirul 'asiri 'alaika yasir. Ya Allah, Engkau yang maha menguasai segala sesuatu. Milikmu lah segala yang ada di langit dan di bumi. Engkau maha berkuasa memudahkan dan mempersulit segala urusan hamba-Mu. Mudahkanlah urusan kami. Bimbing
dan tuntunlah kami dalam segala aktivitas dakwah untuk menjemput ridha-Mu. Jadikanlah kegiatan kami ini kuliah umum Kidayaan sebagai wasilah guna menambah khasanah perbendaharaan keilmuan Islam kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabbana, tunjukkanlah kami jalan yang benar. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang ikut berkontribusi di dalamnya. Tunjukkan kepada kami pula yang batil itu batil, dan bimbinglah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara kuliah umum Kidayaan pada hari ini, dan marilah kita menutup acara dengan bersama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal irsyad wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil